Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, selamat pagi anak-anak Bapak. Pada hari ini kita akhir pekan akan memulai pelajaran di pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kabar kalian baik dan kabar Bapak pun di pagi hari ini juga baik. Kita tetap semangat dan kita harus tetap menuntut ilmu di sekolah SDN Basirih 4. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak tanya sekretaris apakah sudah di absen? Ya, sudah, terima kasih. Sebelumnya Bapak akan membuka absen kembali. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Bapak absen ya. Angkat tangan bila Bapak sebutkan namanya. Alika, hadir? Hadir. Amelia, hadir. Hamidah, hadir. Humaira, hadir. Nanda Ayu, hadir. Mawadah, hadir. Muhammad Jikri, hadir. Muhammad Najib, hadir. Putri Cahaya, hadir. Rida, hadir. Tiara, hadir. Kemudian Pai, hadir. Muhammad Hair, hadir. Terus Mawadah, Bapak lupa siapa? Mahmudah, maaf karena namanya sama Mahmudah. Hadir. Yang terakhir? Hadir. Iya, siapa namanya? Iya. Bapak sudah absen. Alhamdulillah hari ini 15 orang telah hadir. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa. Dalam memimpin doa, Bapak minta ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas maju untuk memimpin doa. Semoga sebelum mulai pembelajaran kita mendapatkan doa yang baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berdoa. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak dan kalian kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak minta menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat, dengan kita menumbuhkan rasa nasionalisme. Siap? Ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tangannya dikepalkanlah. Siap? Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke,
Terima kasih, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian Bapak akan menanyakan, Bapak mengulang kembali materi kemarin. Kita sudah melaksanakan pembelajaran seni juga, tapi pembelajaran kemarin kita sudah membuat kuda gepang, dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kalian sudah membuat kuda gepang dengan poinnya, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana mengeksplorasi tari kreasi. Nah, sebelum itu Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud tari tradisional itu? Apakah yang dimaksud tari tradisional itu? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Alika. Tari yang bersumber dari tradisi masyarakat sekitar. Oh ya, tari yang bersumber dari masyarakat sekitar, betul. Kemudian kedua, sebutkan tari tradisional yang ada di daerahmu. Siapa bisa angkat tangan? Oke, Nanda. Tari baksa kambang. Iya, betul. Tari kuda gepang. Iya. Tari radap rahayu. Iya, ada tari kuda gepang, ada tari baksa kembang, ada tari radap rahayu. Itu adalah tari-tari tradisional di sekitar kita, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, betul. Untuk sebelum pelajaran kita mulai, supaya semangat lagi, kita tepuk semangat, ya. Bapak mulai, tepuk semangat 3 kali. Ha. Ha. Lagi. Tepuk semangat. Ha. Ha. 1 kali lagi. Ha. Ha. Oke, terima kasih. Nah, sekarang tadi sudah Bapak bertanya, kita melakukan ice breaking tepuk semangat. Jadi di sini Bapak akan bertanya apakah yang membuat penasaran dengan materi ini. Pasti kalian akan bertanya-tanya setelah membuat kuda gepang, apakah hari ini yang kita lakukan. Nah, itu nanti Bapak jelaskan di materi. Kemudian apa saja tari tradisional itu? Jadi tari tradisional itu banyak. Nanti akan kita bisa jawab setelah melakukan pertanyaan-pertanyaan pada materinya. Kemudian bagaimana kita menyikapi tari tradisional itu? Apakah kita membiarkan ataukah apa? Nanti kita jawab bersama-sama. Oke. Kemudian hari ini Bapak menyampaikan materi tentang mengeksplorasi tari kreasi baru. Nanti bagaimana tari yang Bapak sampaikan nanti adalah merupakan tari kreasi baru yang bersumber dari tari tradisional. Jadi kita akan belajar tari kreasi baru yang khususnya itu Bapak melihat tari dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan memahami materi pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak tari kreasi baru dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, nanti ada video, peserta didik dapat menganalisis perbedaan tari tradisional dan bukan tradisional. Apakah video nanti tradisional atau bukan. Kemudian, dengan berdiskusi, nanti Bapak ngajak kalian berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi tari-tari kreasi baru. Kemudian, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita hari ini pembelajarannya tentang mengeksplorasi gerak tari kreasi baru, dan hasilnya nanti kita akan presentasikan ke depan. Nanti Bapak akan membagi kelompok. Paham kalian? Paham.
Di sini pernahkah kalian melihat sebuah tari tradisional? Apakah pernah kalian melihat tari tradisional secara langsung atau tidak? Ya, Amel? Tari kuda Jepang. Oh, Amel pernah melihat tari kuda Jepang. Kemudian siapa pernah lagi? Ya, Putri? Tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Berarti kalian ada yang pernah sudah melihat tari tradisional seperti kata Amel adalah tari kuda Jepang dan kata Putri adalah tari Jaipong. Bagaimana? Bagus atau tidak? Bagus. Oke. Dari situ Bapak akan mencontohkan sebuah tari tradisional yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu kata Amel tadi adalah tari kuda Gepang. Ingati, ini adalah tari kuda Gepang. Tari kuda Gepang nanti akan Bapak lebih jelas Bapak di video nanti. Jadi ini Bapak beberapa gerakan, nanti ada gerakan mengkibas, ada gerakan masuk, ada gerakan tendang, juga ada gerakan mengkibas kanan dan kiri. Nanti kita lihat di dalam video. Jadi Bapak cuma memperagakan beberapa gerakan, nanti Bapak jelaskan lebih detail di video. Silakan kalian mengamati video yang Bapak tampilkan, dan juga di sini Bapak memberi penguatan dengan Bapak menjelaskan beberapa langkah-langkah dari videonya. Silakan. Ini adalah tari kuda Gepang tradisional, tapi lebih dengan kostum yang berkreasi. Ini adalah tari kuda Gepang dengan step kijik masuk atau masuk ke dalam pentas. Dari luar kuda Gepang itu masuk. Ini adalah tari kuda Gepang step pertama. Hati-hati. Iya. Kakinya tetap dihentak-hentakan. Kemudian step kedua itu adalah gerak limbai kibas. Gerak limbai kibas itu apa? Gerakan yang melimbaikan atau mengibaskan kuda itu. Nah, coba perhatikan gerakannya, bagaimana kudanya dan bagaimana tangan penarinya. Iya, selanjutnya gerakan ketiga adalah gerakan persembahan maju dan mundur. Lihat gerakannya, maju dan mundur, tapi tetap dengan keadaan gagah. Nah, lihat tangan dan kakinya tetap posisi gagah. Kudanya tetap di samping. Gerakan ketiga adalah gerakan kijik berpindah posisi. Nah, mereka berpindah posisi. Nah, tapi ingati kakinya tetap di lantai, hentak atau kijik. Nah, selanjutnya, step selanjutnya, ragam geraknya adalah gerak putar mauk. Gerak putar mauk itu bisa dikatakan gerak berputar.
Ragam gerak selanjutnya itu adalah gerak berbangsa. Gerak berbangsa itu menampilkan gerak tarik kuda dengan keadaan gagah. Dia menimbulkan kuda itu dengan gagah dan juga penarinya. Jadi penari ini walaupun kelihatan gagah tapi juga harus gemulai. Gerak selanjutnya, ragam gerak selanjutnya itu adalah kijik berpindah posisi. Jadi kijiknya itu masuknya hentakannya tapi dalam pindah posisi. Jadi posisi-posisi ini adalah supaya dalam gerakan tarik itu kelihatan penari itu mengeksploitasi gerak-geraknya atau dalam pola lantainya. Gerak selanjutnya itu ada gerak menyamping. Menyamping atau bahasa Banjarnya itu apa? Kita gerak mahiga aja, ya lah. Tapi di sini geraknya menyamping. Nah, posisinya tetap serong. Nah. Kemudian selanjutnya gerak tendang kuda. Gerak tendang kuda berarti gerak itu menimbulkan tendangan kuda yang diperagakan oleh penari. Ya, lihat penarinya menendang sebagaimana mengibaratkan itu adalah seorang kuda. Kemudian gerak ragam gerak selanjutnya adalah gerak kijing berpindah posisi. Tapi di sini pindah posisinya maju dan mundur. Beda lagi dengan tadi gerak ragam maju dan mundur. Tapi ini bisa menyerong kanan dan menyerong kiri. Selanjutnya adalah gerak tartil. Yaitu gerak kijek berputar tapi kudanya bisa kita serongkan kanan dan kiri atau dimeringkan. Ini adalah gerak sisit. Nah, gerak sisit menyamping. Dengan dipegang kedua tangannya. Ya, ini adalah yang gerakan terakhir, gerak keluar pentas. Tadi sudah ada gerak masuk pentas, tapi ini adalah gerak keluar pentas, berarti menandakan tarian ini akan selesai. Iya. Itu adalah yang Bapak tampilkan, itu adalah sebuah video tari kuda gepang. Nah, setelah mengamati video ini, Bapak akan melakukan tanya jawab kepada kalian. Siapa ingin bertanya? Karena tadi Bapak sudah sambil melihat video, sambil Bapak memberikan penguatan. Apakah ada yang bertanya? Silakan kalau ada bertanya, angkat tangan. Pak, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Lebih suaranya lebih nyaring, Maira. Apakah lomba tari seperti acara di FL2SN itu merupakan bentuk eksplorasi tari tradisional? Apakah sebuah lomba tari di FL2SN itu merupakan eksplorasi tari? Ya, betul. Karena FL2SN itu adalah festival seni tari, di cabang seni tarinya itu adalah tari kreasi baru dari berbagai sumber. Maksudnya sumbernya itu adalah dari provinsi manakah mereka harus mengangkat tari tersebut dari tradisional daerah masing-masing. Kalau kita Banjarmasin kayak kuda gepang boleh diangkat kalau memang sesuai temanya. Nah, ada yang bertanya lagi? Oh ya, silakan Mawadah.
Saya ingin bertanya, Ya. apakah tari modern itu akan merusak tari tradisional? Ulangi Mawadah, apakah 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 tari modern itu akan merusak tari tradisional? apakah tarian modern itu akan merusak tarian tradisional? Tidak, karena tarian modern juga tarian modern, tradisional juga tradisional. Kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan tarian-tarian tradisional, tapi kita juga harus mengikuti ragam tarian modern. Ada pertanyaan lagi untuk ini? Jadi tari tradisional dan tari modern itu adalah satu kesatuan. Silahkan kalian ingin tari tradisional, belajar ingin tari modern, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan dengan kalau suka tari tradisional itu ketinggalan zaman, tari modern itu baru. Tidak. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan tari tradisional. Kemudian seperti FL2SN itu adalah salah satu contohnya. Nah, dari video tadi sudah Bapak beri penguatan penjelasan ada 11 ragam gerakan tari kuda Jepang. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita ice breaking. Silakan berdiri. Kita ice breaking 1 ditambah 1. Semangat ya. Siap? Wagam 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Tepuk semangat. Ha. Ha. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Sesuai dengan asesmen yang Bapak nilai tadi, Bapak akan mengelompokkan sesuai kelompok yang Bapak bagi ya. Kelompok 1 dari Putri, kemudian kelompok 2 Nanda, dan kelompok 3 dari Rida. Silahkan Bapak beri waktu 1 menit berkelompok tanpa suara. Silahkan bagi kelompok kalian. Letakkan posisi meja dan kursi senyaman mungkin untuk berdiskusi. Silakan. Silakan berkelompok. Ya, kelompoknya Rida. Silakan. Atur posisi sesuai dengan kelompoknya. Silakan nih Pak I, di sini ada di sebelah Rida masih kosong. Iya.
Semua siap? Kelompok 1 siap sudah? Kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian isi LKPD. Sudah, silahkan buka LKPD-nya. Buka berkelompok. Yuk. Kemudian sebelum kalian mengerjakan LKPD, lihati langkah-langkah petunjuk dalam LKPD. Amati langkah-langkahnya, step-stepnya dengan cermat. Silahkan berdiskusi. Nama kelompoknya siapa, tulis nama anggotanya, kemudian sekretarisnya siapa. Sebelum mengerjakan LKPD, apakah ada pertanyaan atau kesulitan dalam menjawab atau kesulitan dalam memahami langkah-langkah kerja LKPD-nya? Silakan. Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Paham semua? Paham? Silakan kalian amati gambar pada LKPD. Itu adalah sebuah gambar ragam gerak yang ada video. Temukan masalahnya, temukan ragam-ragamnya. Silakan amati gambar, kemudian analisislah LKPD tersebut tentang ragam gerak tari tradisional kuda gepang. Amati. Dari kelompok, ini kelompok berapa? 3. Berarti kalian mengamati gambar 3. Ini jawabannya, ini kan ada jawaban LKPD-nya nih sini. Ya, tulis ya. Jawabannya nanti ditulis di sini. Jadi mengapa gerakan tari kuda gepang banyak arti? Ini adalah sebuah pertanyaan sebagai jawaban gambar 3 ya. Silakan ini ditulis. Tulis, oke. Kalau tidak muat boleh di sampingnya sini ya. Jadi nanti waktu presentasi ini yang dibaca. Oke ya, ketua kelompoknya dibacalah, ini tulis dulu. Tulis di sini. Ini nih. Nih. Gambar, tulisnya gambar kelompok berapa nih? 3. Ini berarti gambar 3 adalah gambar apa tuh? Tendang kuda. Ini nah. Oke. Ini kelompok 2. Silakan diskusi, berkumpul. Jawabannya ditulis di sini. Nih. Nah, apakah apa yang terlihat pada gambar? Nih jawabannya ditulis di sini. Ya Nanda ya, kelompok yang lain. Nih juga ditulis ini. Nanti ini dibaca saat hasilnya saat presentasi. Nah. Kemudian gambar, karena ini kelompok 2 berarti gambar apa? Gambar 2 ya. Gambar 2 itu apa? Gambar nih. Silakan diskusikan. Tulis di sini ya.
Jawabannya tulis di sini. Teruskan. Kemudian kelompok, ini kelompok 1. Ini Bapak berikan lembar kerjanya. Jawabannya tulis di sini. Inilah, yang ini nanti akan dipresentasikan bagaimana makna gerakannya. Hasilnya tulis di sini, yang ini akan dibacakan. Ketua kelompok membacakan Putri ya. Silakan diskusikan nih gambarnya yang lebih jelas. Silakan diskusikan. Ya. Silakan kelompok 2. Nanti yang membacakan Nanda lah. Nih. Ya, presentasinya. Silakan. Nanti Putri ya mendiskusikan, menyampaikan hasilnya. Ini yang dibaca hasilnya nih ya. Ditulis di situ dulu, baru ini pesan presentasi nanti dibaca. Sijip. Nanti ada yang memegang gambarnya, kemudian Anda membacakan hasil diskusinya nih ya. Sini, sini, sini ya. Ini Rida yang membacakan hasil diskusi, kemudian siapa yang megang inilah, enak. Oke, sudah. Silakan. Bapak minta masing-masing kelompok nantinya akan menampilkan hasil lembar kerja peserta didik atau LKBT-nya secara bergiliran. Bapak minta dari kelompok 1. Silakan maju kelompok Putri. Maju semua. Perkenalkan kelompoknya. Maju sini. Yang lain sudah, silakan perhatikan. Semuanya perhatikan ke kelompok. Ke kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya pada gambar berapa kalian? Gambar 1.
Coba sudah, silakan perhatikan. Gerakan kijik masuk pentas biasanya Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1 beranggotakan siapa dulu? Ya, semuanya perhatikan, perkenalkan kelompoknya, kemudian anggotanya. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amel, Putri, Tiara, Hamidah, Najib akan mempresentasikan. Gerakan kijik masuk pentas biasanya menggambarkan momen ketika penari atau karakter memasuki panggung dengan cara yang khas. Makna dari gerakan ini bisa bervariasi tergantung pada konteks tari, tetapi umumnya mencakup beberapa poin berikut. Menandakan awal pertunjukan, gerakan ini seringkali menjadi tanda bahwa pertunjukan akan dimulai, menarik perhatian penonton. Ekspresi karakter, cara penari untuk dapat mencerminkan sifat atau karakter yang akan diperankan, apakah dengan percaya diri, penuh misteri, atau dengan kegembiraan. Mengatur suasana. Gerakan ini juga dapat digunakan untuk mengatur suasana pertunjukan, memberikan kesan dramatis atau ceria, tergantung pada ritme dan gaya gerakannya. Simbol keterhubungan masuk ke pentas bisa melambangkan transisi dari dunia luar ke dunia pertunjukan, menunjukkan pergeseran dalam konteks atau narasi. Menarik perhatian, gerakan ini dirancang untuk menarik perhatian penonton dan menciptakan ketertarikan terhadap apa yang ditampilkan selanjutnya. Dalam keseluruhan pertunjukan, gerakan ini dapat berfungsi sebagai pembuka yang efektif, menciptakan harapan dan antisipasi dari penonton. Iya, terima kasih, tepuk tangannya kelompok 1. Oke, terima kasih sudah kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Nanda. Silakan maju semuanya, perhatikan temannya presentasi. Silakan bawa hasil diskusinya. Mana Nanda yang baca? Mana hasil diskusinya? Ya. Iya, ini yang dibaca. Perkenalkan dulu. Kalian dari kelompok mana? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Anggotanya siapa-siapa dulu? Kami dari kelompok 2 dengan anggota. Jikri. Iya. Nanda. Iya. Alika. Mawaddah, Humay. Ya. Gerakan limbai kibas pada kuda gepang memiliki makna yang kaya dan seringkali berhubungan dengan aspek budaya dan simbolik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan maknanya. Keanggunan dan kekuatan. Limbai kibas menampilkan keanggunan gerakan kuda serta kekuatan fisik dan daya tariknya. Gerakan ini mencerminkan harmonisasi antara penari dan kuda. Simbol tradisi. Dalam konteks tari tradisional, gerakan ini seringkali melambangkan warisan budaya dan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ekspektasi emosi. Gerakan ini dapat digunakan untuk mengekspresikan berbagai emosi seperti kegembiraan, semangat, atau kebanggaan, tergantung pada konteks pertujuan. Interaksi dengan musik. Limbai kibas biasanya diiringi dengan musik, dan gerakan ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara ritme, musik, dan gerakan tubuh. Representasi cerita atau narasi. Gerakan ini seringkali digunakan untuk menceritakan kisah tertentu, di mana penari menggambarkan hubungan antara manusia dan kuda dalam konteks budaya atau ritual. Penekanan pada teknik. Limbai kibas juga menunjukkan keterampilan teknik penari dalam mengendalikan gerakan, menonjolkan keindahan dan kompleksitas tari. Secara keseluruhan, gerakan limbai kibas adalah ungkapan artistik yang menggabungkan elemen fisik, emosional, dan budaya, memberikan makna yang dalam pertunjukan kuda gepang. Sudah? Ya, tepuk tangan kelompok 2. Silakan, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya terakhir kelompok 3, kelompok Rida. Jadi sebelum presentasi, nama kelompoknya disebutkan nama kelompoknya satu per satu.
Ya, ini hasilnya dibaca. Sebelum baca hasilnya, kami dari kelompok 3 perkenalkan dulu anggotanya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ya, Gambar tari kuda gepang kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Ya. Gambar tari kuda gepang asal Kalimantan Selatan. Gerakan yang ditampilkan adalah gerak tendang kuda. Bagaimana makna gerakannya? Gerakan tendang kuda pada kuda gepang memiliki makna yang disignifikan dalam konteks pertunjukan tari. Berikut adalah beberapa poin penting tentang makna gerakan ini. Terus, apalagi hasilnya? Kekuatan dan ketangkasan tendangan ini mencerminkan kekuatan fisik dan ketangkasan penari, menunjukkan kemampuan mereka dalam mengendalikan gerakan dan presisi. Simbolik pertarungan atau perlindungan. Gerakan tendang sering kali melambangkan aspek pertarungan atau perlindungan, menggambarkan interaksi antara penari dan kuda sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Ekspresi emosi. Gerakan ini dapat mengekspresikan emosi seperti semangat, keberanian, atau kemarahan, memberikan kedalaman pada karakter yang diperankan. Keterhubungan dengan kuda. Tendangan ini menunjukkan hubungan antara penari dan kuda, memperkuat tema kerjasama dan harmoni antara manusia dan hewan dalam pertunjukan. Ritme dan dinamika. Gerakan ini sering kali diselaraskan dengan ritme musik, menambah dinamika pertunjukan dan menarik perhatian penonton. Representasi budaya. Seperti banyak gerakan dalam tari tradisional, tendangan kuda juga dapat melambangkan nilai-nilai dan norma budaya tertentu, menggambarkan hubungan antara tradisi dan identitas. Secara keseluruhan, gerakan tendang kuda dalam kuda gepang bukan hanya menonjolkan keterampilan fisik, tetapi juga membawa makna yang dalam dan kompleks dan konteks budaya dan narasi tari. Iya, terima kasih, tepuk tangan kelompok 3. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 3. Kita sudah melakukan presentasi. Bapak minta setelah melakukan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bapak ingin meminta tanggapan dari kelompok lain. Ya kah? Siapa kelompok? Ini masing-masing kelompok. Nanda? Atau Putri dulu memberi tanggapan? Silakan, Putri. Perhatikan tanggapan dari kelompok 1. Saya Putri mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Amelia, Putri, Tiara, Hamidah, Najib memberi tanggapan kelompok 3. Bagus karena mereka sudah bekerja sama dan semua anggota aktif berdiskusi dengan pembahasan gerakan tendang kuda pada kuda gepang memiliki makna yang signifikan dalam konteks pertunjukan tari. Secara keseluruhan, gerakan tendang kuda dalam kuda gepang bukan hanya menonjolkan keterampilan fisik, tetapi juga membawa makna yang dalam dan kompleks dalam konteks budaya dan narasi tari. Iya, oke, terima kasih untuk Putri telah memberi tanggapan untuk kelompok 3. Selanjutnya siapa yang ingin memberi tanggapan? Ya, Nanda. Berdiri Nanda supaya kelihatan. Ya, hadap ke kelompok berapa? Oh, sudah ditulis tanggapannya. Silakan hadap ke kelompok 1, Nanda. Untuk supaya jelas, dengarkan kelompok 1 tanggapan dari Nanda.
Saya Nanda mewakili kelompok 2 yang beranggota Jikri, Nanda, Humay, Mawaddah, Alika. Memberi tanggapan kelompok 1. Bagus sudah mempresentasikan hasil diskusi LKPD tentang cerita kuda Gepang. Gerakan kijik masuk pentas biasanya menggambarkan momen ketika penari atau karakter memasuki panggung dengan cara yang khas. Ekspresi karakter. Cara penari masuk dapat mencerminkan sifat atau karakter yang akan diperankan, apakah dengan percaya diri, penuh misteri, atau dengan kegembiraan. Di sini saya menambahkan jawaban yang kurang seperti simbol keterhubungan. Nanda Masuk akan ke menambahkan pentas simbol. bisa melambangkan tradisi dari dunia luar ke dunia pertunjukan, menunjukkan pergeseran dalam konteks atau narasi. Ya, terima kasih Nanda. Nanda tadi telah memberikan tambahan lagi untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Kemudian Bapak minta sudah tadi yang belum Bapak minta kelompok 3 memberi umpan balik kepada kelompok 3 tadi diberi tanggapan kelompok 1. Silakan. Sudah ditulis? Sudah. Oke, silakan berdiri tulis umpan balik. Ya, silakan hadap ke kelompok. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Kami kelompok 3 senang sekali atas tanggapan dari Putri. Iya. Silakan baca lagi tulisannya. Benar sekali, seperti banyak gerakan dalam tari tradisional, tendangan kuda juga dapat melambangkan nilai-nilai dan norma budaya tertentu, menggambarkan hubungan antara tradisi dan identitas. Iya, terima kasih sudah Rida memberikan umpan balik dari tanggapan dari kelompok 1, kelompoknya Putri. Setelah umpan balik dan juga tanggapan, Bapak minta ketua kelas Jikri mengumpulkan LKPD-nya, kumpul ke depan ke tempat Bapak. Silakan. Kumpulkan LKPD. Berikan kepada ketua kelas. Ya, terima kasih ketua kelas Jikri. Sekarang Bapak akan memberikan permainan tradisional tentang apa ini? Tentang tari Indonesia. Tari yang ada di Indonesia. Tari yang ada di Indonesia, tari Nusantara. Cara permainannya Bapak jelaskan. Nanti kita pakai roda putar. Roda putar itu akan menunjuk nama-nama kalian. Bila nama kalian masuk dalam roda putar itu, silakan ambil salah satu kartu yang ada sini. Ada kartu merah dan ada kartu hijau. Kemudian sebutkan, kalian jelaskan dulu kalian dapat kartu apa. Kemudian sesudah kalian menjelaskan kartunya, baru tempelkan ke mana? Di mana letak provinsi tari itu. Paham? Nah, silakan. Bapak akan memainkan roda putarnya. Siapakah nama-nama yang akan mendapatkan? Buka kembali. Nah, siap kelihatan? Siapkan. Pertama. Iya, ternyata yang dapat pertama adalah Rida. Silakan maju Rida. Rida mau ngambil kartu mana? Hijau atau kartu merah?
Kartu merah. Silakan. Dapat kartu apa itu? Baksa kembang. Jelaskan dulu apa itu tari baksa kembang. Tari baksa kembang adalah tarian tradisional dari Ya. Kalimantan Selatan, Ya, tari. Indonesia. Tari ini merupakan tarian penyambutan tamu. Tari ini biasanya dibawakan oleh wanita dan jumlah penarinya harus ganjil. Nah, itu adalah tari baksa kembang. Tarinya harus disampaikan oleh wanita dan harus berjumlah ganjil. Silakan, letakkan di mana? Tari Kalimantan Selatan. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak spin sel lagi. Perhatikan siapa yang dapat. Putri. Silakan maju Putri. Pilih warna apa? Merah atau hijau? Silakan. Iya, tari tari apa itu Putri? Tari mandau. Tari mandau. Jelaskan dulu tari mandau. Tari mandau adalah tarian yang kuat dan menarik yang menunjukkan kekuatan dan keberanian orang Dayak. Tari ini merupakan peningatan sejarah dan tradisi mereka. Hal ini juga merupakan kepercayaan budaya dan cara hidup mereka. Iya, Putri telah menjelaskan tari mandau dari betul, dari Kalimantan Tengah. Tepuk tangannya Putri. Satu lagi. Silahkan perhatikan. Siapa yang dapat? Amel. Amel, silakan maju Amel dari kelompok 1 yang dapat. Tepuk tangannya. Silakan Amel, milih warna apa? Warna merah. Ya, jelaskan dulu Mel, warna merah. Tari apa itu Mel? Di sini saya memilih dari gambar merah, yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Tari saman merupakan tarian khas suku Gayo di Aceh, Indonesia, yang menunjukkan betapa pentingnya hal-hal seperti agama, sopan santun, dan kerja sama tim. Iya, silakan Amel. Pojok sini Aceh Amel. Iya, betul. Tepuk tangannya Amel. Sudah permainnya, ada 3 kartu yang sudah kita permainkan. Kembali Bapak menuju ke pembelajaran. Ada apa tadi? Tari saman, tari dari, kemudian tari mandau dan tari baksa kembang. Permainnya sudah selesai, Bapak taruh di sini. Ya, Bapak akan memberikan tanggapan umpan balik yang dipresentasikan kelompok. Kayak kelompok 1 tadi sudah bagus, dan juga memberi tanggapan kepada kelompok 3. Nah, kemudian kelompok 2 tadi juga memberi tanggapan ke kelompok kelompok 1. Bapak lihat sudah ada yang memberi saran menambahkan dari kelompok 3 tadi kepada kelompok 1. Dari sini Bapak mengevaluasi penampilan kalian, presentasi sudah bagus, menjelaskan kepada teman-temannya, dan juga ada juga yang menambahkan, menganalisis tentang LKPD yang Bapak berikan. Ya. Dan di sini kalian telah berani menyampaikan presentasi, Bapak beri apresiasi tingginya. Kalian telah berani dan semangat menyampaikan, dan juga mengevaluasi LKPD. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, Bapak. Apakah kalian masih ada yang belum paham untuk materi hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk materi
Dari di sini marilah kita menyimpulkan bersama-sama pada materi mengeksploitasi tari hari ini. Bapak minta siapa yang ingin menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, Nanda. Nanda siapa? Alika. Bagaimana Alika menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan Alika. Ya. Iya, kata si Alika, meskipun tari tradisional itu harus menyampaikan otentiknya tari tradisional itu. Ya, terima kasih untuk kesimpulan dari Alika. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan selain Alika? Ada lagi? Nanda? Ya, silakan Nanda menyimpulkan. Apa yang bisa Nanda simpulkan? Belum? Belum? Silakan. Nanda menyimpulkan? Melalui proses eksplorasi tari, saya bisa untuk melakukan refleksi terhadap karya yang dihasilkan dan umpan balik yang diterima, meningkatkan keterampilan dan pemahaman saya terhadap tari tradisional. Oh ya, jadi Nanda menyimpulkan bahwa Nanda sudah memahami dan menganalisis bentuk tari tradisional. Sekarang karena sudah paham dan Bapak simpulkan bahwa Bapak simpulkan dari jawaban simpulan dari Alika dan Nanda. Dengan demikian pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada teknik tari saja, tetapi juga pada pengembangan kreativitas, pemahaman budaya tradisional, dan juga kemampuan kolaborasi yang semuanya penting dalam seni tari. Oke, kesimpulannya sudah Bapak simpulkan dari kesimpulan Nanda dan juga Alika. Sekarang kita mengerjakan evaluasi mandiri. Ini pertanyaan tentang soal-soal evaluasi mandiri Bapak bagikan. Silakan silakan kerjakan evaluasi mandiri masing-masing. Silakan masing-masing kerjakan, jangan lupa menulis nama, jangan lupa menulis nama masing-masing. Silakan kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Pak I, silakan kerjakan sendiri. Najib, sudah? Jangan lupa tulis namanya. Silakan, masih ada waktu. Ada 10 soal evaluasi mandiri yang dapat kalian jawab.
Ya, waktunya 1 menit lagi. Silakan, Bapak minta selesai sudah? Ya, silakan Jikri ketua kelas mengumpulkan soal tugas evaluasi mandiri. Silakan. Terima kasih ketua kelas Jikri mengumpulkan. Sekarang sudah selesai kita melakukan evaluasi mandiri. Bapak minta kalian merefleksikan tentang materi hari ini adalah mengeksplorasi gerak, tarik, kreasi baru. Bapak akan memberikan kertas warna-warni. Silahkan refleksikan pembelajaran hari ini, tempel di papan yang telah Bapak sediakan sesuai dengan kelompoknya. Refleksikan dengan emotion boleh, dengan kata-kata boleh. Jadi satu orang satu, ya. Paham? Silakan. Nih bagi. Tekan, ambil. Kelompok 3 warna hijau, kelompok berapa nih? Warna kuning. Dan kelompok 1 warna oranye. Jangan lupa nama singkat kalian. Ya. Masing-masing tulis. Yang sudah silakan masing-masing tulis. Ya. Kurang? Kurang? Iya, itu ada 1. Nah. Ya, tulis refleksinya baru ditempel. Silakan, sudah, silakan. Tempel yang sudah. Iya, betul. Iya, terus. Silakan. Oke. Kelompoknya sesuai kelompoknya. Taruh sesuai kelompoknya. Iya, kada papa. Kan tidak nempel. Ini sini, nempel. Iya, Pak I, sudah? Sudah semua? Silakan. Air. Ya, tempel aja. Oke, sudah semua? Sebelum pelajaran kita usai, mari kita melakukan ice breaking tepuk rimba. 2 kali tepuk rimba. Ha. 1 kali tepuk rimba. Ha. Oke. Jadi untuk materi ini Bapak menindaklanjuti evaluasi pada hari ini. Kita tetap melestarikan budaya-budaya tradisi Indonesia dengan menjaga dan melestarikannya. Kita melihat atau
bisa dengan mempelajari tari-tari tradisional. Jadi pesan Bapak di sini kita tidak boleh tergerus zaman untuk apa? Menghilangkan budaya-budaya Indonesia. Jadi kita di sini harus budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita harus melakukan pelestarian. Seperti contohnya adalah tari-tari kayak kuda gepang yang ada di Banjarmasin. Kemudian apa tadi lagi? Tari Radap Rahayu. Kemudian tari Baksa Kembang itu masih lestari sampai sekarang karena setiap ada acara itu sebagai tari sambutan. Jadi pesan Bapak untuk kalian generasi muda, generasi Z itu tetap harus melestarikan budaya Indonesia. Jangan tergerus oleh budaya modern seperti dance, apalagi K-pop atau dance-dance Korea lainnya. Silahkan menyukai tapi tidak menghilangkan budaya kita sendiri. Oke, sebelumnya kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Bapak minta berdoa dengan khusyuk. Kita sudah melakukan pembelajaran. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat sebagai ilmu yang bermanfaat. Bapak minta pada ketua kelas, Rida, memimpin doa. Semuanya duduk yang rapi. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat anak-anak Bapak. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan manfaatnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.